gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, Koren. Sekarang kita mau ngomongin sebuah permasalahan yang cukup mendarah daging dan butuh proses buat meluruskannya kembali, yaitu misinformasi, dimana Digimon disebut sebagai saingan Pokemon dan bahkan banyak yang percaya Digimon itu untuk menyaingi Pokemon, guys. Aduh, ini tolong banget ya. Emang ini tahu dari mana, cok ya? Dan juga suatu yang lagi rame dibahas ya di kalangan gamer, terutama yang suka juga sama monster-monsteran. Lagi ada game baru nih yang namanya tuh Palworld. Game ini punya monster-monster yang lucu dan bawa senjata. Kabarnya sih mirip sama Pokemon juga ini monsternya. Terus sempat ada drama juga yang ujung-ujungnya somasi. Itu lucu banget sumpah. Gak tahu atas permintaan fans atau emang dari pihak Pokemon sananya ya teman-teman. Yang jelas sih fans Pokemon tuh pada kepanasan sendiri akibat adanya game ini. Terus kita yang di Digimon gimana? Ya nonton aja, kayak ngapain kepanasan gitu loh. Digimon sejak awal juga bukan ada untuk jadi kompetitor kok dari monster-monsteran itu, monster-monster yang lainnya ya. Tapi kebanyakan termasuk subscriber Rokuroren juga berpikir seperti itu, berpikir demikian. Kalau ini Digimon salah satu kompetitornya gitu. Ada untuk berkompetisi gitu. Gak cuma di sini, bahkan di luaran juga sama aja, guys. Aduh, ini yang harus dikritisi gitu loh. Oke, cukup balik lagi ke topik. Seperti biasa jangan lupa like, share, dan juga subscribe-nya, guys. Ikuze, Nostalgeto Open. Jadi untuk membahas ini kita harus dari awal dulu nih ya. Dari fondasinya itu sejarah Digimon. Pertama, rilis apa, berdasarkan apa. Oke, kita mulai aja ya. Kita harus memahami dulu tentang Tamagotchi karena ia merupakan sepunya LCD Toys, di mana Tamagotchi itu menggunakan konsep merawat makhluk kecil yang tumbuh dengan cara tertentu tergantung cara merawatnya. Tamagotchi sendiri dikonsep oleh Akihiro Yokoi-san dan dibantu oleh Takeichi Hongo-san beserta Akimata-san. Struktur keseluruhan ini sangat dijunjung tinggi oleh Akihiro Yokoi-san yang merupakan presiden Wiz. Kemudian muncullah berbagai produk yang mewarisi konsep Tamagotchi ini. Salah satunya VPet Digital Monster aka Digimon. DMOG tahun 1997. Sebenarnya masih ada lagi, tapi kita fokus ke Digimon aja ya, teman-teman. Untuk besutan Tamagotchi ini, karena kita emang kontennya Digimon juga sih. Kemudian pertanyaan terbesar untuk memahami Digimon terlebih dahulu, kita harus tahu siapa yang menciptakannya. Karena Digimon series secara umum diberi kredit kepada Akiyoshi Hongo, yang sebenarnya adalah nama gabungan. Tim yang ngurus Digimon tuh ada 5 orang. Untuk artnya oleh Kenji Watanabe-san, Ayumi Horimura perwakilan dari Bandai, Makoto Kitagawara dan Takeichi Hongo yang pernah mengembangkan Tamagotchi, dan hasilnya DMOG versi 1 sukses besar hingga akhirnya direncanakan rilis versi 2 dan seterusnya. Perubahan besar lainnya pada penanggung jawab proyek Bandai, di mana Horimura-san digantikan oleh Ota Kensuke-san yang dikenal sebagai Volcano Ota. Kemudian pembagiannya, Watanabe bertanggung jawab untuk ARC, Ota bertanggung jawab produk di Bandai gitu kan. Dan Makoto Kitagawara bertanggung jawab pada setting dan world view-nya. Namun tentang world view-nya sendiri hampir tidak ada bagi mereka yang hanya bisa membeli mainan aslinya, karena manual yang menyertainya hanya memiliki sedikit informasi mengenai apa itu Digimon, hanya menyebutkan pada dasarnya soal merawat dan melatihnya, dan menangkan battle karena emang kontennya hanya LCD Toys. Tidak ada cara untuk menampilkan Digimon dan dunia dengan benar, dan untuk menjajah dunia ini hanya akan terjadi dengan cara yang sama seperti Tamagotchi. Memperluasnya pada materi eksternal seperti buku panduan, majalah, atau website seriesnya. Sedangkan di Digimon sendiri ada banyak buku dan sumber yang dibuat dengan tingkat konten yang berbeda. Artinya, pada saat itu emang nggak ada cara untuk tahu benar-benar semua yang perlu diketahui tentang Digimon menggunakan satu sumber. Gak cuman informasinya kurang, beberapa juga ada informasi yang salah. Dari dulu emang saya akuin kalau lore tellingnya Digimon tuh kurang bagus karena informasinya nyebar kayak puzzle. Kecuali kalau nggak males buat nambah effort buat mikir sih. Kalau sekarang bahkan world buildingnya secara keseluruhan bisa jadi jauh lebih kompleks lagi dengan adanya Digimon baru kayak Jutoshi, Nanadaimao, Royal Knights, Olympus Junishin, Legend Arms, dan para digital life form non-Digimon. Belum Fmon cok ya, yang digadang-gadang Next Generation Digimon. Disebut secara ofisial di Fmon Detail Lab setelah episode 45 debutnya Agumon di situ. Ada kok, ntar cek aja di situ. Kalau kalian punya semua hal yang memuat informasi terkait Digimon pun ujung-ujungnya ada info yang kelewat. Sekecil mungkin itu bisa kelewat.
Dan saat mereka mencoba mengembangkan worldview-nya dengan pengaturan baru, informasi unik yang tersedia di satu sumber akan menjadi semakin umum. Untuk yang nggak tinggal di Jepang pada saat membeli gamenya atau belum ada lokalisasinya di negara luar, bakal lebih mudah melewatkan informasi yang sulit ditemukan. Itulah mengapa pengarsipan informasi itu penting, dan mengapa franchise sepertinya selalu bergantung pada fans yang mengarsipkan informasinya. Dari anime dan game juga bisa didapat informasi dari percakapannya. Dari novel juga ada informasi lagi, seperti itu. Next, persaingan dengan monster-monsteran lainnya. Nah, ini dari yang sebelumnya kalian minimal udah tahu lah ya asalnya Digimon. Gak ada hubungannya sama sekali mau nyaingin Pokemon, itu aja baru sebagian. Soalnya informasinya cukup panjang dan aku gak mau kalian kelamaan nonton videonya. Langsung intinya aja deh, kebetulan dapat informasi dari teman nih. Mungkin kalian tahu siapa karena dulu aku sering nyebut nama dia di sini. Jadi bahkan sejak dulu itu yang mulai emang fans Pokemon, teman-teman. Yang mulai itu emang fans Pokemon gitu, yang nggak terima franchise monster-monsteran lain nyaingin mereka. Oke, kita bisa sebut ini oknum ya, karena masih ada fans Pokemon yang bijak dan baik hati. Kayak misalnya yang lagi terkenalnya di YouTube tuh Kyle Zevania, kemarin dia unboxing Pokemon di CG Indo. Terus ada Falcro juga yang paten di Pokemon tapi juga suka Digimon. Saya respect sama mereka dan enjoy aja tuh sama kontennya mereka. Tapi saya bilangin buat yang ngeklaim karena gak mau tersaingi ya, woi, tiap franchise tuh punya market masing-masing. Pokemon udah semendunia itu kalian masih gak puas. Dan yang lagi rame itu sekarang, Palworld kena somasi sama Pokemon. Ini ada suratnya segala. Gak tahu ini karena permintaan fans apa gimana ya. Pokoknya fans Pokemon banyak yang murka lah, apalah. Segitunya biar nggak ada yang nyaingin, padahal fans setiap franchise ini pada tenang-tenang, nggak ganggu mereka juga. Nggak sekalian bawa SMT, Dragon Quest, Persona SMT juga ya. Emang kalau dari situasi apapun tuh yang namanya oknum tuh udah nggak bener. Kalau berdasarkan konteks sih mereka bikin nama fandom jelek karena ulahnya. Terlebih soal misinformasi yang masih banyak banget terjadi ya. Ini hati-hati aja kalau nemu orang ngomong suatu, kalian pastikan dulu kebenarannya. Apapun itu nggak cuma soal fiksi-fiksi yang kalian suka, masih banyak kok fans Pokemon yang bener-bener bijak dan waras. Tapi karena fans Pokemon emang banyak banget, oknumnya juga banyak. Jelas aku nggak nyalahin fans Pokemon ya, yang salah itu ya oknumnya. Kalian suka Pokemon ya suka aja. Kalian suka dengan game Genshin, Palworld pak, ya pokoknya tetap suka aja. Gak usah kait-kaitin dengan masalah plagiat dan sebagainya yang terjadi dari sananya, atau itu nggak berhubungan langsung juga ke kamunya. Kan yang penting tuh kamunya gitu. Jangan biarin itu merusak kesan dan alasan kamu mau ngikutin apa yang kamu suka gitu loh, ya. Ini sama aja kayak, mantanku atau orang yang aku nggak suka ternyata juga suka Genshin, aku pensi aja deh, kan gitu. Ini buat diri sendiri juga sih, karena pernah PDKT sama yang sama-sama suka waifu Genshin. Terus endingnya ya tahu lah ya. Aduh, umbar kengenesan deh. Aduh, ya udahlah. Kemudian siapa yang salah? Apakah kita harus mengecap fans Pokemon secara keseluruhan salah? Oh, tentu tidak. Saya juga suka Pokemon kok, tapi 20% doang karena cuma pengen coba gamenya aja. Itu pun game yang lama yang pernah tamat. Cuman Emerald di Game Boy ya teman-teman. Sisanya yang saya suka tuh cuman meme-nya Satoshi yang cukup menghibur atas ketidak masuk akalan dia. Awet sampai dikatain abadi lah. Bahkan teman saya yang fans Pokemon juga normal, gak anarkis kayak oknumnya. Kemudian kita salah juga kalau marah balik ke fans Pokemon. Ya bukannya gitu sih, wajar kita untuk marah atau merasa nggak nyaman. Tapi sama oknumnya aja. Dan berlebihan sampai menggeneralisir, wah fans Pokemon lu, gua racing sama lu, fans Pokemon sih lu. Itu jangan ya guys. Jangan seperti itu salah tuh nun. Jangan racing ya. Game gini mah ya udahlah yang kalian suka aja, yang kalian mainin ya. Jangan kelewatan ini ngejek suatu, apalagi kalau persoalannya kayak Genshin sama Zelda dulu ya. Kalian kalau suka Genshin ya main aja, suka Zelda ya main aja, suka dua-duanya it's okay, nggak usah dipermasalahin juga. Intinya sih jangan sampai dikit-dikit overhead, nanti munafik standar ganda gitu loh. Kayak misalkan ya ini apa, Palworld boleh, Genshin nggak boleh, atau sebaliknya, jangan kayak gitu. Kalau kalian nggak suka ya, mending diem-diem aja gitu loh. Cukup bilang, aku nggak suka ini, ya udah, nggak usah terlalu overhead gitu. Apa bedanya coba sama oknum fans Pokemon yang ngamuk ke Palworld sampai disomasi?
namanya inspirasi juga kan. Sekarang kita mau buat apapun gak bakal lepas dari inspirasi. Itu adalah proses perkembangan sebelum jadi sesuatu yang benar-benar beda gitu. Aduh, kalau masalah game-game yang diporting ke konsol atau PC juga itu namanya bisnis gitu. Nggak Nintendo, Banditos, Komone. Perusahaan tuh bakal nyari yang lebih cuan. Logika dasar. Ini juga jadi satu faktor kenapa adventure terus. Karena fans kebanyakan taunya itu. Makanya juga cuan dari situ si Banditos. Back again, kita mau nyalain gamenya atau apa gitu yang bermasalah ini. Nggak bisa. Emang nggak bisa gitu. Bukan salah gamenya juga, tapi emang oknum-oknumnya aja suka cari gara-gara gitu loh. Aduh, ampun dah. Oke, itu dia guys. Silahkan teman-teman komentar di bawah ya. Jika ada kesalahan dalam ucapan saya, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan pesan dulu nih, maaf ya, tanpa mengurangi respek saya terhadap mereka atau kalian yang emang dengan tulus menyayangi fiksi monster-monsteran seperti Pokemon, Digimon, dan lain sebagainya. Sekarang saya tanya, kalian yang klaim Pokemon tersaingi fiksi monster-monsteran lainnya itu pada tahu sejarahnya nggak? Kalian tahu dari mana fandom monster-monsteran itu ada buat disaingin doang? Kalian Carbide Dead Battle, Orang Dalam, Agen Ganda, apa sekalian Itachi? Ih dewa, aneh lah. Nyebar propaganda dari zaman kapan aja. Udah kayak si paling takut tersaingi aja. Bukan ini. Si paling tahu kompetitor aja. Emang semua monster-monsteran bakalan jadi saingan Pokemon menurut kalian? Ngide. Kayaknya aja yang oknum-oknum gak terima keberadaan mereka habis itu keluar-keluar segala. Kasih informasi yang salah tanpa riset. Nah ini yang bahaya. Soalnya orang Indonesia tuh kebanyakan nelan informasi mentah-mentah. Gak usah bawa universal yang ikut bawa lah. Introspeksi dulu ya teman-teman. Walaupun di luaran juga banyak yang percaya Digimon tuh menyaingi Pokemon sih. Pokoknya gak usah bawa itu dulu. Introspeksi dulu aja. Jangan gampang kemakan hoax tanpa cek kebenaran. Udah, jangan malas membaca dan berpikir ulang. Oke, udah itu aja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Komentar juga saya tunggu. Akhir kata saya Rokorean undur diri. Hai, Rokorean Oscar. See you. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。